Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novrianto dari KPI semester 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS mata kuliah Psikologi Komunikasi Islam yang diampu oleh dosen Bapak Muhajir. Soal yang pertama adalah, menurut saudara dalam komunikasi massa jelaskan pendekatan psikologi yang seperti apa agar tujuan komunikasi dapat terjadi. Jawabannya, penggunaan atau pendekatan psikologi komunikasi terdiri atas 4 bagian utama, yakni penerimaan informasi yang menggunakan panca indera, pemrosesan informasi dan respon, prediksi respon, penetapan respon. Alasan atau tujuan pendekatan psikologi dalam komunikasi massa membuat komunikator memiliki kredibilitas. Pertama adalah membuat para komunikator memiliki kredibilitas yang tinggi dalam setiap penyampaian informasi yang dilakukan. 2. Pesan yang menjadi lebih akurat. Yang ketiga, mengatasi kesalahan persepsi. Psikologi juga menjadi salah satu cara atau mengatasi kesalahan persepsi dalam komunikasi, karena setiap komunikator dan komunikan yang mempelajari psikologi atau lebih mampu untuk mencerna, memahami, dan mengambil setiap informasi yang dipertukarkan. Yang keempat, memilih media sesuai bahasa informasi. Media komunikasi adalah salah satu yang paling penting dalam menjalankan proses komunikasi. Yang kelima adalah membantu setiap komunikasi. Psikologi dalam komunikasi juga membantu setiap komunikator dan komunikan untuk melihat orang lain. Soal yang kedua adalah, jelaskan pendekatan psikologi dalam komunikasi interpersonal dan intrapersonal dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah komunikasi interpersonal mengacu pada komunikasi dalam diri seorang. Ini adalah proses merasakan, memikirkan, mengevaluasi, dan menafsirkan peristiwa dalam pikiran seseorang. Contoh komunikasi interpersonal adalah berdoa, bersyukur. Contoh komunikasi intrapersonal adalah berdoa, bersyukur, introspeksi diri, dan berbicara pada diri sendiri. Komunikasi ini penting untuk memahami diri sendiri. Yang kedua adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar personal, percakapan yang dilakukan oleh minimal 2 orang dalam rangka bertukar pikiran maupun gagasan. Biasanya komunikasi ini ada yang berperan sebagai pembicara dan yang lainnya sebagai lawan bicara. Contohnya komunikasi interpersonal adalah mengobrol lewat telepon ataupun mengobrol secara langsung. Pertanyaan yang nomor 3, soal yang nomor 3 adalah, menjadi komunikator handal merupakan sesuatu yang didamkan oleh banyak orang. Minimal ada 5 unsur yang diperhatikan yaitu sumber, komunikator, pesan, channel, dan efek. Jelaskan ke-6 unsur tersebut. Jawabannya adalah sumber. Nama lain dari sumber adalah sender, komunikator, speaker, encoder atau originator merupakan pihak yang berinisiatif untuk mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Sumber bisa saja merupakan individu, kelompok, organisasi, perusahaan, bahkan negara. 2. Pesan. Apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada penerima komunikan dari sumber komunikator yang isinya informasi. Saluran. Wahana atau alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator sumber kepada komunikan penerima, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penerima. Orang atau kelompok, organisasi atau suatu negara yang menerima pesan dari sumber. Disebut tujuan, destinasi, atau pendengar, listener, khalayak audiens, komunikan, penafsir, penyandi, baik decoder. Yang kelima adalah efek. Dampak atau efek yang terjadi pada komunikan penerima setelah menerima pesan sumber, seperti perubahan sikap, bertambahnya pengetahuan, dan lain-lain. Baik, pertanyaan yang nomor 4. Menurut saudara, apa itu psikologi komunikasi Islam? Apa fokus kajian psikologi komunikasi Islam? Dan apa hubungannya dengan melaksanakan dakwah? Jelaskan. Psikologi komunikasi Islam menjelaskan tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan melakukan pendekatan kejiwaan terhadap mat'unya. Karena dengan menguasai psikologi komunikasi, seorang dai dapat menyesuaikan materi dan cara penyampaian dakwah tersebut
terdakwah terhadap madunya, sehingga dapat terjadi dakwah yang efektif. Atas hal tersebut, seorang dai harus menggunakan ilmu psikologi komunikasi yang baik agar mampu memahami keadaan atau kejiwaan dari mad'unya. Karena pada dasarnya kejiwaan seseorang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan berkomunikasi atau menyampaikan pesan dengan cara yang berbeda-beda pula, sehingga akan terjadi dakwah yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, field research, yaitu penelitian langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Baik, untuk pertanyaan nomor 5 adalah sebutkan ayat atau hadis lengkap dengan artinya yang berkaitan dengan psikologi komunikasi Islam. Jawabannya adalah qaulan sadida, perkataan yang benar atau jujur, dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekitarnya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah berbicara dengan tutur kata yang benar. Qaulan sadida. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari jawaban soal mata kuliah, soal UTS mata kuliah psikologi komunikasi Islam. Saya Nafriana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.